Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Panti Pamarti Siwi 1 Ngrambe tahun pelajaran 2021-2022. Izinkan saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Panti Pamarti Siwi 1 Ngrambe tahun pelajaran 2021-2022. Acara yang keempat, sambutan kepala sekolah. Acara yang kelima, perkenalan Dewan Guru. Acara yang keenam, penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai dengan acara yang pertama. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga, pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Panti Pamarti Siwi 1 Ngrambe tahun pelajaran 2021-2022 oleh panitia MPLS. Sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Anak-anakku, jangan pernah bosan jika kalian mendengar pesan selalu taat dengan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Karena COVID-19 memang ada. Pesan itu tidak hanya untuk slogan saja, tapi juga demi keluarga, sahabat, dan bangsa. Pada kesempatan ini, saya selaku panitia MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah
mengucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngerambe. Anak-anakku, perlu diketahui bahwa kegiatan MPLS ini diikuti sebanyak 199 kandidat yang siap meneruskan karir di tahun pelajaran 2021-2022. Saya berharap semoga kalian semua merasa senang, nyaman, bersemangat dalam mengikuti berbagai kegiatan sampai selesai, serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngerambe. Semua warga SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngerambe akan berusaha melayani dengan baik, berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan yang bermanfaat, serta membimbing kalian dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Sehingga setelah lulus nanti, kalian menjadi manusia yang berguna sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Terakhir, pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juli 2021, saya buka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 dengan ucapan SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngerambe. Kepada yang terhormat Bapak Bagastio Dinar Indrawan, SE, MH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya para peserta didik baru SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngerambe pada tahun ajaran 2021-2022. Keluarga besar SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngerambe mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta didik baru kelas 10 di SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngerambe. Mengawali tahun pelajaran 2021-2022, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan berlangsung mulai tanggal 12 Juli sampai 17 Juli 2021. Mengingat pandemi COVID-19 saat ini masih terus menjadi perhatian kita semua, sehingga untuk menghindari menularnya wabah ini, kegiatan MPLS kita gelar secara virtual. Kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Selama kegiatan ini berlangsung, kami berharap para peserta didik baru dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal teman-teman baru, mengenal kakak kelas, para guru dan karyawan, dan yang paling utama lingkungan sekolah sebagai tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan para siswa yang beriman, disiplin dan bermutu. Selamat mengikuti kegiatan MPLS. Sukses untuk kalian semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita, dan juga semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami sampaikan, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngerambe. Menginjak acara yang kelima, perkenalan Dewan Guru dan Staf SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngerambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngerambe. Saya biasa dipanggil Pak Pram.
Dan saya Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan mengajar mata pelajaran produktif Teknik Komputer dan Jaringan. Perlu kalian ketahui, Teknik Komputer dan Jaringan SMK PPS 1 memiliki semboyan. Selalu katakan bisa. Pantang bagi kita tidak menerima tantangan untuk kemajuan teknologi. Kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah hidup kita. Zaman sekarang, segalanya dilakukan dengan teknologi dalam jaringan. Itu kesempatan kita untuk lebih memperdalam pengetahuan teknologi ini. Kita juga bekerja sama untuk memperdalam pengetahuan teknologi dengan Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung atau biasa disebut PPTIK ITB Bandung. Dan hasil dari kerjasama ini, kita bisa mengikutkan 20 siswa dalam lomba KAM Kreatif SMK Indonesia tingkat nasional. Saya harap kalian semua bisa semangat untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Saat ini SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngrambe merupakan salah satu dari 10 SMK di Kabupaten Ngawi yang ditunjuk untuk menjadi sekolah inovasi digital. Dan semoga bisa tetap lolos untuk ke tingkat nasional. Perlu kalian ketahui bahwa sistem pengajaran yang biasa saya gunakan adalah 1. Simulasi. Yang kedua, teori bergandengan dengan praktek. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dengan tutor kakak kelas kalian. Teknik yang keempat, pembelajaran dengan mengundang pembicara dari praktisi di luar sana. Oke, yang kelima, pembelajaran di luar kelas, outbound, biasa kita gunakan juga. Yang keenam, bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal praktek dan maintenance peralatan IT. Yang ketujuh, kita juga biasa berdiskusi atas kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus baru yang muncul saat kalian menggunakan IT. Dan inti pembelajaran kita adalah kalian nyaman, guru pun nyaman. Kali ini tidak panjang lebar. Kita akan perdalam pengetahuan dan keterampilan kita saat kita masuk dalam kegiatan belajar mengajar. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabarnya? Salam hangat dari Bapak Ibu Guru yang ada di sekolahan. Perkenalkan, saya Bu Nur Hayati, biasa dipanggil Bu Yeti ya untuk sehari-harinya. Saya selaku Kepala Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Kita nanti belajar untuk mengenal bisnis lewat jaringan atau daring dan memasarkan produk. Untuk anak-anak semuanya, biar lebih jelas, saya perkenalkan di sini adalah lab untuk bisnis daring dan pemasaran. Yuk kita mulai ya. Yang terlihat di sini ini adalah contoh mendisplay barang. Jadi ini adalah menata produk barang dengan mengutamakan estetika atau keindahan, menata dengan produk sesuai dengan kriteria-kriteria, diantaranya jenis-jenis barang, kemudian disatukan dengan berbagai fungsi dan
untuk kegunaannya. Nah, di sini terlihat ada beberapa yang sudah kami paparkan di sini. Cuma karena masa pandemi, jadi lab ini hanya untuk sementara saja dan produknya tidak begitu banyak. Tujuannya apa? Mendisplay seperti ini adalah untuk menarik konsumen, sehingga konsumen ketika masuk berbelanja nantinya dia tidak akan bingung karena sudah ada display atau penataan barang. Nanti enak sekali untuk pelajaran produktifnya. Nanti kalian diajari juga ketika sudah tidak pandemi untuk melihat display yang ada di mall ataupun pusat perbelanjaan. Selanjutnya, mari saya lihatkan mengenai mesin-mesin yang ada di sini. Ini namanya adalah mesin penghitung untuk penjualan atau bisa disebut cash register. Anak-anak bisa lihat ya di Indomaret, di pusat perbelanjaan. Nah, ketika kita menghitung barang, nantinya anak-anak bisa menghitung berapa jumlah dari yang kita beli. Kemudian perusahaan juga nanti bisa melihat di adminnya omset berapa yang kita peroleh. Misalnya nanti seperti Anda berbelanja, kemudian mesin ini akan mendeteksi berapa banyak belanja yang Anda keluarkan ya. Di sini nanti kita belajar mengenai penghitungannya. Kemudian tidak lupa untuk di BDP atau pemasaran kita juga belajar untuk memasarkan produknya. Jadi perusahaan yang besar, kemudian waralaba, toko atau mall itu jadi berkembang karena kita bisa mendistribusikan barang dengan cara apa? Dengan cara berpromosi. Nanti di BDP juga diajari bagaimana berbisnis online, kemudian memperkenalkan produk, kemudian menghitung, kemudian menata ya. Jangan sungkan-sungkan nanti untuk bertanya lebih lanjut. Karena apa? Di teknologi yang sekarang ini, bisnis online, bisnis daring adalah bisnis yang menjanjikan. Jadi anak-anak sekolah sudah plus dapat nilai dari keuntungan yang bisa didapat. Gitu anak-anak kira-kira ya. Nanti ketemu saya juga pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana nanti kita berkolaborasi. Jadi membuat produk inovasi kreatif, kemudian kita pasarkan melalui jaringan online atau offline. Kira-kira dari Bu Yeti sekian saja. Nanti masih ada banyak Bapak Ibu guru yang ingin memperkenalkan diri. Salam sehat selalu untuk anakku, sehat selalu, semangat, kemudian jangan lupa belajar dan makan makanan yang sehat, cukup seimbang. Dari saya sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Putri Puji Astuti dari Kaprokli Akuntansi Keuangan Lembaga SMK PPS 1 Merambi. Saya selain menjadi Kaprokli di SMK PPS 1 Merambi, saya juga mengajar di akuntansi keuangan juga. Saya mengampu pelajaran akuntansi dasar. Jadi di dalam akuntansi dasar itu adalah dasar kita untuk pelajaran akuntansi. Jadi di situ kalian tidak usah tidak usah bingung, tidak usah takut masuk jurusan akuntansi, karena yang dipelajari di akuntansi itu sangat mudah dan sangat menyenangkan. Jadi kalian yang diperhitungkan itu cuma uang dan uang. Jadi nggak usah bingung, kita menghitung dengan cara kita memakai kalkulator. Pelajaran kita juga memakai komputer. Bukan hanya itu, di akuntansi itu ada beberapa pelajaran, diantaranya akuntansi dasar, pengelolaan akuntansi keuangan perusahaan, dan mayop accounting. Kalau mayop accounting itu malah akan lebih mudah sekali dan sangat menyenangkan.
Ya, saya sekarang berada di lab akuntansi. Jadi nanti kalian di sini untuk pelajaran akunting kalian akan memegang komputer satu persatu. Jadi nggak usah bingung. Nanti gurunya satu persatu akan membimbing kalian untuk mempelajari mayop akunting akuntansi ya. Setelah itu, apabila kalian tidak bisa, nanti akan diajari sampai bisa. Jadi tidak usah risau dan takut karena saya tidak bisa pelajaran matematika, menghitung dan lain-lain. Itu adalah nanti kita bisa pelajari secara bersama-sama. Untuk jurusan AKL di SMK PPS 1 Ngerambe itu kita mempunyai jenjang pendidikan yang sangat bagus. Selain itu, kita juga sudah MOU dengan apa? Dengan contohnya dengan Bank Jatim untuk prakerinnya. Jadi kita prakerin sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Kita MOU dengan Bank Jatim, dengan kantor pos, selain itu dengan Pegadaian. Jadi banyak instansi yang lain. Kita sesuai dengan jurusan kita mengadakan MOU dengan instansi yang berhubungan dengan keuangan. Selain itu, jurusan akuntansi juga sering mengikuti perlombaan akuntansi. Jadi kita juga pernah menang dalam perlombaan akuntansi sekabupaten, mendapat nomor 2. Untuk prakerin kita yang tadi bekerja sama dengan instansi tadi. Selain itu, dalam masa pandemi ini kita MOU dengan instansi atau LPK yang berasal dari Solo. Jadi kita menggunakan prakerin online. Jadi anak-anak tidak datang secara langsung di tempat prakerin, tapi kita bisa melakukan prakerin online di sekolah dengan dipandu oleh tempat jasa akuntan publik yang berasal dari Solo. Sebelum pandemi, ujian nasional kita pernah melakukan. Sebelum pandemi kita kan ada ujian nasional. Kita untuk jurusan akuntansi itu mendapatkan nilai rata-rata yang terbagus di SMK PPS 1 Ngerambe. Selain itu, kita juga mendapat ranking 3 seluruh kabupaten kami. Sekian penjelasan dari Prokli Akuntansi Keuangan Lembaga SMK PPS 1 Ngerambe. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi anak-anakku semua. Pertama saya ucapkan selamat datang di SMK PPS 1 Ngerambe. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Pramesti Palubi dan di sini saya sebagai ketua program keahlian jurusan perhotelan. Jika anak-anak bergabung di jurusan perhotelan, maka kita akan sering bertemu dan belajar bersama seputar perhotelan. Di perhotelan kita akan mempelajari materi tentang front office seperti yang tertulis di depan. Kita akan belajar sebagai resepsionis, FB, HK, dan laundry. Dan nanti jika kalian bergabung dengan jurusan perhotelan, kita akan prakerin atau praktek kerja industri itu dengan beberapa hotel berbintang di Solo. Di antaranya ada Royal Heritage Bintang 5, Sunan, Novotel, Solo Paragon, Amarillo, Megaland, Loji, Adiwangsa. Sekian perkenalan dari saya. Tetap jaga kesehatan, semoga kita bisa belajar bersama. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Rambisa Ayuning Oktiviana, biasa dipanggil Bu Ayu, atau kalian bisa memanggil saya Bu Ayu. Saya mengajar mata pelajaran produktif perhotelan di kelas 10 perhotelan. Saya nanti akan membimbing adik-adik semua di mata pelajaran kepariwisataan, terus ada lagi bahasa Jepang dan juga komunikasi industri pariwisata. Nanti di kelas 11 dan kelas 12 saya akan membimbing adik-adik semua di mata pelajaran food and beverage dan juga laundry. Nah, jadi bagi adik-adik yang sudah bergabung dengan kompetensi keahlian perhotelan akan sering bertemu dengan saya dan kita akan belajar bersama nantinya. Saya juga mengajar beberapa mata pelajaran di kelas 10 tata busana, ada mata pelajaran kepariwisataan dan juga dasar desain yang nanti akan saya ampu di kelas 10 tata busana. Dan saya menyelesaikan pendidikan diploma saya di Universitas 11 Maret Surakarta. Dan saat ini saya masih menyelesaikan menempuh pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta di program manajemen pariwisata dan juga perhotelan. Jadi insya Allah semua tenaga pendidik di SMK PPS 1 Ngrambe sudah berkompeten di bidang masing-masing sehingga dapat membimbing adik-adik semua belajar sesuai kompetensi keahlian yang telah dipilih. Dan saya juga telah memiliki sertifikat asesor perhotelan. Jadi jangan diragukan lagi belajar di SMK PPS 1 Ngrambe karena tenaga pendidik yang akan mendampingi adik-adik semua sudah ahli di bidangnya masing-masing. Dan bagi adik-adik yang memiliki minat bakat di seni tari, nanti kita akan belajar tari-tari tradisional dan juga modern bersama karena kebetulan saya juga membimbing ekstrakurikuler seni tari dan alhamdulillah SMK PPS 1 Ngrambe sudah sering meraih juara di tingkat juara seni tari di tingkat kabupaten dan kecamatan. Sekali lagi selamat telah bergabung dengan SMK Panti Pamardi Siwi, SMK kebanggaan kita. Semoga adik-adik semua bisa menjadi kebanggaan agama, bangsa, dan orang tua. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan Tata Busana SMK PPS 1 Ngrambe. Anak-anakku sekalian, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Sri Wahyuni. Saya di sini sebagai Kaprodi atau Kepala Program Studi di jurusan Tata Busana. Selain Kaprodi, Bu Sri juga mengampu mata pelajaran produktif di anak-anak. Mata pelajaran produktif di Tata Busana itu terdiri dari mulai dasar sampai nanti profesional. Lah, di sini selain guru yang profesional, jangan salah ya anak-anak ya, Bu Sri di sini sebagai guru tata busana sudah menjadi lulus sertifikat kompetensi, kemudian juga sudah memiliki sertifikat asesor dari BNSP. Nah, jadi jangan usah khawatir anak-anak sekalian. Di Tata Busana PPS Ngrambe, kalian akan dididik oleh tenaga yang profesional. Kemudian, selain tenaga yang profesional, pembelajaran di lab Tata Busana juga sudah sesuai SOP. Labnya nyaman, bersih, kemudian lengkap. Ya, karena didukung oleh tenaga yang profesional, kemudian tenaga lab yang di bidangnya juga, kemudian didukung dengan lab yang nyaman, asri, kemudian santai pembelajarannya, maka nanti kita akan menghasilkan output atau lulusan yang berkarya nyata. Di antaranya seperti ini ya anak-anak ya. Untuk hasil yang saya lihatkan ini adalah hasil dari mata pelajaran busana custom made di kelas 12.
Selain pelajaran kostumnya, kita nanti juga akan diajari bagaimana membuat busana industri dan sebagainya. Nah, jadi jangan khawatir, untuk pembelajaran di lab kita enjoy. Kemudian selain pembelajaran di lab yang lengkap, didukung dengan alat-alat seperti alat membatik, kemudian alat membuat pola, alat membuat desain dan sebagainya. Nah, inilah jurusan tata busana, belajar enjoy tapi berkarya nyata. Di jurusan tata busana, kita bekerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha yang sudah berkompeten. Dunia industri dan dunia usaha, kita bekerja sama di bidang prakerin, kemudian BKK, dan sebagainya. Selain itu, setiap tahun anak-anak tata busana juga mendapatkan pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. Jadi jangan khawatir anak-anak ya, kalian nanti akan belajar, kemudian bisa juga belajar di luar. Terus untuk peluang kerja, lulusan tata busana otomatis 100% tersalurkan kerja. Kenapa? Karena kita memiliki keterampilan yang nyata. Kita memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Jadi, tata busana tetap. Oke, anak-anakku sekalian, jangan khawatir. Pilihan kalian tepat bergabung dengan Tata Busana SMK PPS 1 Ngrambe. Tata busana selalu berkarya nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Arum. Saya sebagai penanggung jawab di Lab Tata Busana. Saya akan mendampingi siswa saat praktek di Lab Tata Busana dan merawat supaya peralatan-peralatan di Lab Tata Busana ini bisa berfungsi dengan baik sehingga menghasilkan karya yang luar biasa seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tetap semangat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Oh ya, di kesempatan pagi ini saya akan memperkenalkan diri saya. Meskipun beberapa hari yang lalu kita sudah bertemu ya. Oke, saya Bulina Dwi Susanti, biasa dipanggil Bulina. Saya di SMK Pati Pamadi Siwi 1 Ngrambe bertugas sebagai waka kesiswaan dan mengajar matematika di kelas 12. Anak-anakku, matematika itu pelajaran yang sebenarnya tidak sulit loh, bahkan menyenangkan, terkadang juga bikin kita penasaran. Oh ya, banyak juga loh manfaat belajar matematika, seperti melatih diri kalian untuk menjadi pribadi yang penuh ketelitian, cermat, dan sabar. Dapat juga terlatih berhitung, dan masih banyak manfaat. Oke, kita bahas saat belajar matematika dengan Bulina. Sekarang, bagaimana strategi nanti Bulina ketika kalian belajar matematika? Yang pertama, anak-anak nantinya akan saya ajak nyaman dulu dengan saya. Yang kedua, kalian akan saya berikan konsep tiap indikator sehingga kalian menjadi lebih paham. Yang ketiga, kalian juga akan saya berikan contoh soal dari yang termudah, sedang, dan sulit. Yang keempat, kalian nanti akan saya buat berkelompok sehingga kalian bisa belajar bersama, saling bertanya, tukar pendapat,
Dan ketika nanti ada yang kesulitan, Bu Lina akan selalu mendampingi, membimbing, dan membantu kalian. Terakhir, ketika nanti belajar matematika dengan Bu Lina juga akan selalu memberikan kesempatan kepada kalian yang ingin bertanya. Sehingga setiap selesai belajar matematika, kalian sudah paham. Terakhir, jangan pernah ragu. Belajar matematika bersama dengan Bu Lina tentunya asik dan menyenangkan. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pada pagi siang hari ini saya punya kesempatan untuk memperkenalkan diri di hadapan anak-anak siswa baru SMK PPS 1 Merambi ini, khususnya di jurusan BDP atau Bisnis Daring Pemasaran. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini bisa saya perkenalkan bahwa nama saya adalah Marjuki dari asli Sumberjo Sine Ngawi ini, dan alhamdulillah saya mengampu di jurusan Bisnis Daring Pemasaran di SMK PPS 1 Merambi ini sejak tahun 2004. Maka dari itu mungkin bagi anak-anak sekali lagi di dalam mempelajari atau di dalam memasuki dunia bisnis dari pemasaran, saya harapkan nanti kerjasamanya dengan baik, khususnya di SMK PPS 1 Merambi ini. Sekali lagi saya dipercaya oleh pihak pimpinan untuk memberikan materi produktif bisnis daring pemasaran, dan sekali lagi saya yakin akan kerjasamanya dari anak-anak sekalian di jurusan bisnis daring pemasaran khususnya atau di SMK PPS 1 Merambi pada umumnya, dan ini semua demi kebaikan dan kemajuan sekolah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, pagi semuanya. Sehat ya di rumah ya? Oke. Hari ini kita mau perkenalan dari beberapa guru dari sekolah baru kalian. This is my personal identity ya. My name is Nur Hastari. You can call me teacher atau Bu Nur juga boleh ya. So I will be your English teacher in your new school. I have been teaching in this vocational high school for about more than 12 years ya. Okay, this is my address ya. Alamat saya di sini. You can see, okay, and you can play in my house. So I will accompany you to study English in your new school. Ya, kita akan bertemu dalam sesi bahasa Inggris di kelas. Kalau masih daring, berarti kita nanti pakai moda daring. Mudah-mudahan nanti kita segera bisa tatap muka ya. Seperti apa nanti belajar bahasa Inggrisnya? Of course ya, seperti biasa kita akan mempelajari 4 skill. Ada listening, mendengarkan, reading, membaca, writing, menulis, and of course we will study how to communicate, yaitu speaking, berkomunikasi. Oke, sudah tidak sabar lagi ya, pengen bertemu kalian. So let's make study English fun. Mari kita membuat belajar bahasa Inggris itu fun, menyenangkan ya. It's okay make a mistake, nggak apa-apa buat salah ya, karena kita masih proses belajar semuanya. Oke, saya kira cukup ya perkenalan dari Bu Nur ya. Semoga semuanya sehat bersama keluarganya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Sundari. Saya mengajar matematika di SMK PPS 1 Ngerambe. Nanti kita bisa ketemu di 5 jurusan yang ada di SMK PPS 1 Ngerambe, yaitu jurusan AKL, BDP, P, TKJ, dan TB. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anakku semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Partini. Nanti saya akan mengampu kalian materi IPA. Nanti kita ada 5 jurusan. Jadi untuk yang TKJ itu nanti saya akan mengampu kalian materi fisika, kimia, ya. Untuk yang TB dan perhotelan nanti saya akan mengampu materi IPA terapan. Dan untuk yang BDP dan AKL itu nanti saya akan mengampu kalian materi IPA. Nah, apa sih yang akan kalian pelajari tentang IPA di SMK? Nah, IPA itu sebagai dasar pembelajaran produktif kalian, ya. Dan nanti bagaimana itu nanti juga sebagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti untuk pembelajarannya kita menggunakan metode yang menyenangkan. Mungkin itu dulu ya. Tetap semangat adik-adik dalam belajar. Tetap jalankan protokol kesehatan, positive thinking, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasya Utami, guru produktif di bisnis daring dan pemasaran. Jadi nanti anak-anak yang belajar di bisnis daring pemasaran akan bertemu dengan saya. Kita belajar bersama-sama. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat menjalankan aktivitas belajar seperti biasanya. Saya yakin kalian sudah rindu dengan bangku sekolah, begitupun juga dengan Bapak Ibu guru semua sudah sangat ingin bertemu dengan anak-anakku sekalian. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Guru adalah Mr. Suwarno. Bapak Guru akan mengajar bahasa Inggris di SMK Panti Pamadisiwi 1 Ngerambe. Meskipun kita belajar dari rumah, kita akan tetap bersenang-senang dengan model pembelajaran melalui YouTube, video, tugas melalui Google Form ataupun WhatsApp. Oleh karena itu, tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan rajin beribadah. We must be tough to fight until this pandemic ends. It's easy. Obey the health protocol and all the advice from the government. Instill in ourselves the 5M: wearing mask, washing hand, avoiding crowd, and reducing mobility. As Pancasila is ingrained in us. Jadi seperti itu modelnya. Mudah kan? Meskipun belajar dari rumah, kita tetap menyenangkan, tidak membosankan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa bertatap muka walaupun secara online. Anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Bu Ernawati. Bu Erna nanti mengampu mata pelajaran produktif akuntansi. Jadi nanti anak-anak yang mengambil jurusan akuntansi nanti belajarnya bisa dengan Bu Erna. Kalau nanti ada tugas, ada apa secara online, tidak bisa langsung japri Bu Erna. Bu Erna insya Allah kalau belum tidur 24 jam online buat kalian semuanya. Tidak hanya itu yang bisa Bu Erna sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talamid? Bagaimana kabarmu anak-anakku semua? La'alakum bil khair wa bisihah. Saya berdoa semoga anak-anak dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Anak-anak, selamat berjumpa dalam acara MPLS pengenalan lingkungan sekolah SMK Panti Pamarti Siwi 1 Ngerambi, meskipun dalam keadaan online. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Bu Elis Wahyu. Saya mengampu mata pelajaran PAPB, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak, selamat bergabung di SMK PPS 1 Ngerambi. Selamat belajar. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita cepat bisa menuntut ilmu, bertolabul ilmi di SMK PPS 1 ini. Satu harapan saya, jadilah anak-anakku menjadi siswa yang pintar dan santun. Itu saja. Kalau tidak bisa menjadi siswa yang pintar, cukuplah menjadi siswa yang santun. Karena siswa yang santun itu adalah harapan kedua orang tuamu dan juga harapan seluruh masyarakat. Mungkin itu dari Bu Elis, tetap menjaga prokes, jaga iman dan jaga imut. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Sri Handayani. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 semua jurusan, kelas 2 AK dan PM, kelas 1 TKJ dan TB. Anak-anakku, untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar orang lain itu mudah untuk memahami apa yang kita bicarakan. Anak-anakku, contohnya materi kita tentang teks negosiasi. Ya, di situ kita nanti belajar bagaimana kita menggunakan bahasa yang santun dan baik pada saat kita bernegosiasi dengan orang lain. Ya, terus kadang ada anak yang bilang kalau mata pelajaran bahasa Indonesia itu membosankan. Padahal itu sangat menyenangkan kalau kalian itu mau banyak membaca. Di perpustakaan itu banyak buku-buku yang kalian baca. Ya, untuk itu dalam perpustakaan nanti kalian
harus banyak-banyak membaca buku agar pada waktu pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak ada kata bosan tetapi menyenangkan. Ya. Terus kemudian kalian semakin banyak membaca buku, semakin banyak ilmu yang kalian serap dan memiliki wawasan yang luas. Saya kira hanya itu saja perkenalan dari saya dan pesan saya, jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk anak-anakku tetap semangat ya. Walaupun dalam masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka, kita harus tetap semangat jaga protokol kesehatan. Saat ini saya memperkenalkan nama saya Ibu Siti Faida. Terus saya mengampu guru bahasa Indonesia. Untuk kelas 10-nya saya mengampu di kelas 10 pemasaran, 10 perhotelan dan juga 10 AK. Untuk kelas 11-nya saya di kelas TKJ dan TB juga di pemasaran. Terus untuk bahasa Indonesia jangan khawatir. Untuk bahasa Indonesia pelajaran manusia itu tidak membosankan. Di situ dari kelas 10 ada 10 KD. Di antaranya yang bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan sekali, semua tagnya ya. Semua tagnya itu bisa kita menganalisa pada tag kejadian yang nyata. Untuk anak-anakku selamat bergabung dalam sekolah ini di SMK Panti Parmadi Siwi 1 Ngerambi. Untuk itu kaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, saya juga mengampu kepala perpustakaan, di mana perpustakaan di sekolah ini, di sekolah SMK ini sudah memenuhi standar perpustakaan untuk SMK. Perpustakaan kita ini luasnya sudah memenuhi standar dan macam-macamnya semua isi di perpustakaannya sudah memenuhi standar di perpustakaan untuk SMK. Jangan khawatir, kalian nanti di perpustakaan bisa membaca apa saja yang kalian inginkan. Membaca juga di situ ada nyaman lah di situ tempatnya untuk perpustakaan kita ya. Yuk kita lihat yuk perpustakaan kita di tempatnya di atas sana. Yuk. Di sini perpustakaan kita. Ini perpustakaan tahunya. Nah, itu ada petugas perpustakaan. Nanti namanya Mbak Dila, nanti kenalan sendiri di mana beliau sudah linier ijazahnya untuk sebagai petugas perpustakaan ini. Di sini kalian bisa melihat atau membaca buku yang kalian inginkan. Mungkin itu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Andika Dwiartanto. Saya mengajar PJOK kelas 10 dan 11. Dan semoga anak-anak semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa
dan jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Semoga corona ini cepat berlalu biar kita bisa bertemu dan bertatap muka. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Solikin, insya Allah mengampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya berharap kepada semua siswa SMK PPS 1 Kerambi mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, dan sesuai harapannya bercita-cita sebagai menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Akhirnya menjadi kebanggaan kepada orang tua, menjadi bangga Bapak Ibu guru, dan menjadi bangga untuk agama nusa dan bangsa. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya memperkenalkan, nama saya Ibu Nini Sudartiningsih. Saya di SMK PPS 1 mengampu pelajaran sejarah Indonesia serta mengampu tata kecantikan untuk ekstra. Dalam hal ini untuk sejarah Indonesia saya mengampu semua jurusan. Sedangkan untuk tata kecantikan karena itu ekstra, nanti siapa saja yang mau, tetapi untuk lebih ditekankan yaitu jurusan perhotelan sama jurusan tata busana, karena semuanya itu adalah menyangkut nanti apabila prakering itu dibutuhkan sekali untuk jurusan perhotelan. Untuk selanjutnya, karena ini masih dalam masa pandemi, maka untuk materi-materi itu nanti akan saya share di classroom masing-masing jurusan. Dan untuk itu selama masih pandemi itu nanti selalu nanti materi dan untuk soal-soal semuanya saya masukkan di classroom. Semoga karena masih dalam pandemi seperti ini, untuk pelajaran saya mengenai tata kecantikan saya kira belum bisa dilaksanakan, yang disebabkan karena belum bisa tatap muka. Dan sekian ini aja untuk perkenalan saya. Mudah-mudahan nanti ilmu saya bisa bermanfaat, kalaupun sekarang belum bisa tatap muka, tetapi untuk selanjutnya pasti saya akan berusaha membuat anak-anak saya, murid-murid saya yang membutuhkan saya, karena saya juga profesi saya itu di bidang tata kecantikan, maka saya kira apa yang menjadi ilmu saya nanti akan saya berikan kepada anak-anakku yang membutuhkan. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik tanpa ada suatu halangan apapun. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, sebelum saya berbicara panjang lebar, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Prasetya, biasa dipanggil dengan Pak Andi. Nanti kita bisa bertemu pada mata pelajaran PKN. Insya Allah nanti saya akan masuk di semua jurusan, di jurusan AK, tata busana, pemasaran, perhotelan, dan TKJ. Anak-anakku semua yang saya sayangi, karena situasi pandemi, nanti pembelajaran akan dilaksanakan secara daring, sehingga nanti kalian tinggal mempersiapkan HP Android, karena materi yang dari Bapak Ibu Guru yang akan kalian pelajari nanti akan Bapak Ibu Guru share di link Classroom. Sementara itu dulu perkenalan dari saya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Andi akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya staf tata usaha di SMK PPS 1 Ngrambe, bagian keuangan. Mari jika ada sesuatu yang berhubungan dengan administrasi keuangan sekolah bisa menghubungi saya. Demikian perkenalan dari saya. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul Aisyah. Saya staf tata usaha bagian surat menyurat. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Dida. Saya bertugas sebagai penjaga perpus, petugas perpus. Di sini anak-anak bisa pinjam buku, bisa mengerjakan tugas di sini. Perpustakanya cukup luas untuk beberapa anak masuk di sini, pinjam buku, mengerjakan tugas, sekedar membaca-baca buku. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti. Saya bagian Kopses. Di sini kita menyediakan alat-alat tulis dan menyediakan snack-snack kecil. Jadi kalau kalian memerlukan jajanan ataupun minuman, nggak usah keluar sekolahan. Di sini sudah disediakan. Alat-alat tulis juga lengkap, fotokopi pun juga ada. Kita siap melayani kalian. Kalian tidak usah jauh-jauh keluar dari sekolahan. Kita sudah melengkapi apa yang sudah menjadi kebutuhan kalian di sini. Kita bisa melayani di sini. Insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik. Dan kalian bisa nyaman belanja di sini, di Kopses kita. Dan kita semua akan di sini belajar untuk tahu ini loh koperasi kita. Dan nanti sambil jalan, karena ini masih dalam pandemi dan kita bisanya daring, nanti kalau sudah mulai aktif kalian bisa lebih tahu banyak tentang koperasi. Tanya apapun sama Bu Yanti juga bisa. Informasinya ada dari Bu Yanti, cukup itu dulu. Nanti sambil jalan kita perkenalan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Maulana Muhammad. Kalian bisa memanggil saya Pak Akmal. Oke, di sini saya akan mengampu khusus untuk produktif TKJ. Nanti di sini saya akan mengampu di kelas 1, 2, dan 3. Pertama di kelas 1 nanti akan bertemu saya di pemrograman dasar dan SKM atau sistem komputer. Nah, bagi kalian anak-anak yang baru masuk, kalian pasti tahu yang namanya Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Nah, itu semua adalah namanya program. Nanti kita akan bahas dasar-dasar program di pemrograman dasar di kelas 1. Untuk mata pelajaran lainnya, SKM atau sistem komputer. Nah, semua game itu pasti jalan ada alurnya. Nah, nanti akan kita bahas di pelajaran sistem komputer itu. Di kelas 2 nanti kita akan mempelajari mata pelajaran AIJ dan ASJ. Nah, kita bahas ya satu-satu ya. ASJ itu administrasi sistem jaringan dan AIJ itu adalah administrasi infrastruktur jaringan. Nah, kalau kalian main game online, nah AIJ dan ASJ itu sangat berperan penting dalam bermain game atau kalian waktu main event. Oke, nah untuk perkenalan saya rasa cukup sekian. Untuk kedepannya nanti kita akan bertemu di tatap muka kalau ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.